Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara pengisian dokumen L2 untuk sektor peternakan gitu. Nah, oke di sini saya akan berangkat dari dokumen L1 gitu ya. Oke, di L1 di sini saya akan bahas satu keluarga. Di sini ada keluarga Andi dan Nina, nomor urut bangunannya satu. Nomor urut bangunannya satu, keberadaan keluarganya ditemukan, kemudian pengelolaan makan minumnya satu, nomor urut rumah tangganya satu, identifikasi kakaknya tiga, artinya dia kepala rumah tangga juga kepala keluarga, dan untuk sektor pertaniannya, kita fokuskan di peternakan ya, itu. Berarti, kolom 17 subsektor utamanya adalah kode 4 yaitu peternakan ya, jumlah anggota rumah tangganya hanya ada satu yaitu Pak Andi saja, dan nomor urut rumah tangganya satu karena ini kita anggap keluarga pertama yang kita temui. Oke, nah ini kita isi ya, banyaknya anggota rumah tangga ini ada 3 ya di sini ada Pak Andi, Ibu Nina dan, anaknya Yogi. Pelaku usahanya hanya Pak Andi saja di sini gitu ya, istrinya sebagai ibu rumah tangga makanya di kode 209 ya. Untuk istri dan anaknya saya kasih kode 2 karena anaknya sedang kuliah dan istrinya sebagai ibu rumah tangga atau tidak bekerja gitu ya. Tapi Ibu Nina ini dia memiliki kucing Anggora dan Yogi memiliki, lovebird. Dua-duanya memelihara itu dengan alasan hobi. Jadi tidak ada, niat atau itikad untuk berusaha peternakan di situ ya untuk Nina dan Yogi. Nah, oke, kita lanjut ke sini ya. Untuk lahannya diisi dan teman-teman ini mungkin sudah bisa ya untuk mengerjakan ini atau kalau tidak boleh dicek di video saya sebelumnya. Oke. Nah, ada yang bertanya juga apakah lovebird itu didata, betul nggak? Betul. Ada juga yang nanya, lovebird itu katanya nggak didata ya? Betul ya. Jadi dua-duanya betul. Nah, penjelasannya begini ya. Dalam rangka keperluan pengkategorian small scale, food producer atau SSP ya. Jadi ada, keunikan ya di kolom atau di blok, 6 untuk peternakan ini ya. Untuk blok lain kan itu dengan usaha apa, dengan itikad usaha ya atau untuk dijual. Nah, untuk peternakan ini yang dipelihara atas dasar hobi pun ada yang harus, didata gitu. Nah, contohnya sekarang misalkan burung lovebird. Lovebird ini harus didata dan juga tidak harus. Oke, dia harus didata ya. Ini lovebird ini di sini contoh ya. Jadi bisa lovebird, bisa kucing, bisa apapun itulah gitu ya. Yang dipelihara atas dasar hobi ya. Dia dipelihara atas dasar hobi. Artinya dia bukan usaha ya. Oke, dia bukan usaha. Nah, dia itu harus didata atau tidak perlu. Oke, dia itu harus didata kalau ya salah satu anggota rumah tangga ada yang UTP atau pengelola unit, pertanian perorangan gitu. Sedangkan jika tidak ada itu tidak perlu ya gitu. Oke, artinya dia tidak ada UTP di, rumah tangganya ya atau, istilah lainnya tidak ada, ART atau anggota rumah tangga yang merupakan pengelola unit usaha pertanian. Contoh begini ya, oke, saya terangkan ya di sini. Saya coba terangkan tapi tidak bermaksud menggurui teman-teman ya, saya hanya berbagi saja gitu. Misalkan keluarga ini kan Pak Andinya, dia adalah pelaku usaha tani ya, khususnya peternakan ya. Jadi UTP ini bebas ya, dia mau peternakan, mau tanaman semusim ya. Misalkan Pak Andi, tanaman semusim, istrinya punya lovebird atau anaknya punya lovebird karena hobi itu tetap didata gitu ya. Nah, tapi kita contoh ke yang sekarang, Pak Andi ini UTP peternakan gitu ya. Nah, istrinya dia memelihara kucing hias gitu ya atau kucing Anggora. Anaknya dia miara atau memelihara burung lovebird misalkan ya. Maka kucing ini harus didata.
Tapi di data L2-nya itu pada L2-nya pelaku UTP. Dalam hal ini adalah Pak Andi. Begitu juga lovebird si anaknya, ya itu didata di Pak Andi gitu, ya gitu. Tapi kalau misalkan di keluarga tersebut tidak ada UTP, ya nggak perlu data ya si kucing sama si lovebird tadi gitu ya. Jadi pertanyaannya kalau misalkan harus didata ya harus, nggak harus data juga nggak harus, tergantung kondisinya seperti apa gitu ya. Kalau di rumah tangga tersebut ada UTP, ya hewan piaraan karena hobinya juga harus didata, begitu ya teman-teman. Oke. Kita lanjut dari sini lewat ya, ini tanaman semusim. Nah, di peternakan ini ada 4 tabel ya atau 4 tabel. Pertama tabel untuk hewan ternak, kerbau potong, kerbau perah, sapi potong dan sapi perah. Kemudian yang kedua ya, ada tabel khusus untuk ini domba potong, domba perah, kambing potong, kambing perah, babi, kuda, kelinci potong, rusa, unta dan keledai. Kemudian kolom yang ketiga, tabel yang ketiga itu untuk perunggasan ya. Di sini ada ayam kampung biasa, ayam kampung pedaging, ayam kampung petelur, ayam pedaging ya, ayam petelur, itik, itik pedaging dan lain-lain. Nah, jika tidak ada dari ketiga tabel tersebut itu masuknya ke sini ya, ternak lainnya. Nah, begitu ya. Oke, ketika kita mendata Pak Andi, ternyata Pak Andi ini memiliki sapi potong. Maka kita masukkan di tabel atas ya. Nah, dia memiliki sapi potong. Kode untuk sapi potong adalah 4104. Teman-teman bisa cek kodenya di aplikasi ST2023 kode ya. 4104. Nah, untuk jenis rumpunnya ya, ternyata pas kita tanyakan dia adalah jenis limosin. Untuk jenis rumpunnya ada banyak ya, ada limosin, ada Brahman dan lain-lain. Teman-teman bisa tanyakan langsung ya. Dan untuk jenis-jenisnya kalau teman-teman misalkan pengen tahu ada di aplikasi daftar ST 2023 kode ya gitu. Nah, sedangkan untuk limosin sendiri ini kode rumpunnya adalah 15 atau 15. Kemudian total ternaknya, nah untuk menanyakan total ternak itu per 1 Mei ya, per 1 Mei. Semuanya per 1 Mei kecuali, nah ini ada khusus ya, khusus untuk unggas pedaging itu kita tanyakan jumlahnya adalah per periode 1 Mei 2022 sampai dengan akhir April 2023 gitu ya. Nah, ini karena kita lagi ngebahas sapi potong berarti kita tanyakan per 1 Mei. Ternyata per 1 Mei itu ada 5 ya jumlahnya. Nah, kita tanya, ya Pak Andi ini jantannya ada berapa? Pak Andi bilang ada 3. Oh, itu dewasa semua. Oh, enggak gitu ya. Jadi itu yang anaknya ada 2 ya, yang dewasanya ada 1. Oke. Nah, untuk anak ya, kita sebut itu sapi itu kategorinya anak itu kalau di bawah 1 tahun. Nah, kalau antara 1 tahun sampai 2 tahun itu muda. Kecuali ya kalau pada usia 1 sampai 2 tahun ya, misalkan 1,5 tahun tapi dia pernah kawin itu masuknya ke dewasa ya, masuknya ke dewasa gitu. Ternyata yang betinanya ada 2 ya, anaknya 1 dan dewasanya 1 yang usia 3 tahun gitu. Anaknya 1, kemudian ada yang 3 tahun, 1. Oke. Ya itu. Jadi dari total itu harus dirincikan ya, dari total yang ini harus dirincikan. Ya, ini harus dirincikan. Jenis pakan ternaknya apa? Oke. Jenis pakan ternak itu ya ada 3 di sini, ada non industri, ada campuran dan ada industri. Industri itu maksudnya pakan pabrikan ya. Jadi kalau kurang dari 10% pakan pabrikannya misalkan dia paling banyaknya pakai rumput gitu ya. Pakai rumput alami gitu ya. Nah, itu masuknya non industri gitu. Dia pakai konsentrat tapi nggak banyak ya, itu masuknya non industri. Nah, kalau misalkan eh, pakan pabrikannya itu antara 10 sampai 90%, yaitu masuknya pakan campuran. Nah, kalau pakan industri atau pakan pabrikan atau konsentratnya di atas 90% itu disebutnya pakan industri, dan biasanya pakan industri ini untuk tanaman unggas ya, untuk ayam pedaging itu biasanya lebih dari 90% ya. Jadi pakan industri gitu. Nah, ternyata untuk sapi potong ini Pak Andi
ya paling banyak menggunakan pakan alami gitu ya, konsentrat pakai tapi nggak banyak gitu. Jadi jenis pakan ternaknya satu, itu non industri. Tujuan utama pemeliharaan. Nah, untuk pemeliharaan di sini ada pengembangbiakan tuh untuk berarti untuk dianakin ya, diperbanyak gitu. Kemudian nanti dijual ya. Ada penggemukan, kalau penggemukan kita beli anakannya terus kita pelihara supaya bobotnya naik, supaya dewasa nanti bisa dijual kalau bobotnya udah berat ya. Untuk pembibitan, kemudian untuk ngegedein ternak betina ya, kemudian ada untuk produksi telur, susu, madu, kokon, liur. Kokon itu kepompong ya, gitu. Kemudian kode yang terakhir, kode 6 itu seluruhnya untuk bukan usaha pertanian ya. Jadi kode 6 ya, ini untuk yang hobi tadi ada di kode 6 gitu. Dan tujuan utama Pak Andi ini adalah untuk pengembangbiakan, jadi diperbanyak gitu. Nah, untuk pertanyaan yang ini, yang selanjutnya ya, oke, itu ditanyakan pada periode 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Sorry ini yang tadi belum saya lingkari. Nah, pemanfaatan produksi itu kita bisa lihat di sini ya. Oke. Kode 1 itu jika seluruhnya dijual, kode 2 jika sebagian besarnya dijual dan ada yang dikonsumsi, dan kode 3 itu sebagian kecil dijual dan gegedenya atau sebagian besarnya itu untuk dikonsumsi gitu ya. Dan yang terakhir kode 0 itu kalau belum dijual ya. Dan kita tanya Pak Andi ini pemanfaatannya untuk apa? Itu seluruhnya dijual. Jadi kodenya kode 1 ya. Kemudian jenis produksinya apa? Nah, di sini ini ada jenis produksi ya di sini. Ternak hidup atau daging ya. Jadi kalau kita jualnya hidup ya, atau jual ya kalau sapi kan kita jual gitu ya, itu, masuknya adalah jenis produksinya adalah ternak hidup. Kemudian susu segar itu biasanya untuk sapi perah, telur konsumsi itu ya biasanya untuk ayam petelur, kemudian telur tetas itu telur yang mau kita tetaskan, mani atau semen ternak gitu ya. Kemudian ada jenis produksi embrio, kemudian ada madu, ada liur atau sarang itu untuk walet biasanya. Kemudian ada 9 ada bulu ya, itu biasanya untuk, eee, domba gitu ya. Domba yang mau dipakai jadi wool nanti gitu ya. Ada kepompong atau kokon, kemudian ada kulit, ada 12 lilin atau malam. Lilin ini biasanya dari, sarang lebah gitu ya. Yaitu untuk jenis produksinya dan untuk sapi ini jenis produksinya adalah ternak hidup atau daging, berarti kode kode 1. Nah, nilai produksi yang dijual ataupun dikonsumsi ataupun diberikan kepada pihak lain ataupun hilang itu dihitung ya. Oke. Nah, ternyata pada periode 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023 Pak Andi ini menjual, 4 sapi dewasa dengan harga 25 juta. Artinya berarti nilai produksi ya usaha sapi potong ini adalah 100 juta gitu ya. Nanti kita tulis ya. Nah, kita tulisnya 100 ribu karena nolnya itu menjadi satuan ya, ribu, nol yang tiganya itu ya, 03 terakhir gitu. Oke, kita lanjut ke ternak keduanya, ternyata Pak Andi juga dia usaha kelinci potong. Kelinci potong masuk ke kolom yang kedua, kelinci potong ya. Untuk kelinci potong dia memiliki kode ternak 4406, 4406, kemudian total ternak per 1 Mei itu ada 30. Ada 30 kelinci ya. Untuk betina dewasanya ada 10, pas kita tanya betina dewasanya berapa, ada 10. Kemudian jenis pakan ternaknya ya, itu campurannya hampir, sama 50-50 antara konsentrat dengan campuran atau dengan pakan alaminya. Sehingga jenis pakan ternaknya kode 2 ya. Tujuan utama pemeliharaannya adalah dijual seluruhnya ya. Untuk rincian 619 sampai 621 itu diisi ya datanya dari periode 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Pemanfaatan produksinya untuk apa gitu ya. Nah, ternyata pemanfaatan produksinya bagian besarnya adalah dijual dan ada beberapa yang dikonsumsi kemudian ya. Jenis produksinya apa? Jenis produksinya adalah sama ya, ternak hidup atau daging. Berarti kode 1. Kemudian nilai produksi yang dijual pada periode 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April
itu adalah 8 juta ya. Jadi di sini pas saya tanya, "Pak Andi, ini, harganya berapa untuk kelinci daging dewasa?" Gitu, ternyata harganya 80.000 dan, pada periode itu berhasil terjual 100, kelinci dewasa. Terjualnya 70, yang 10-nya dikonsumsi gitu ya. Nah, tapi itu kan masuk nilai produksi juga gitu ya, yang 8 yang 100 ekor itu ya. Maaf, 100 ekor tuh berarti 90-nya dijual, yang 10-nya dikonsumsi atau misalkan dikasih ke tetangga gitu ya. Tapi itu tetap ya masuk ke dalam nilai produksi, karena yang ditanyakan adalah nilai produksi bukan nilai keuntungan atau nilai, hasil penjualan gitu ya. Kemudian kita masuk ke tabel yang ketiga, ini adalah untuk ternak unggas ya, dan ternyata Pak Andi juga, memelihara ayam pedaging ya. Kita tulis di sini, saya singkat saja ya karena nggak cukup. Biasa kalau sebelah kiri bawah ini layarnya agak begini ya. Oke. Kemudian kode ternaknya 4302, total ternak pada 1 Mei itu nol ya, karena sedang pengosongan kandang atau sedang masa pergantian, ternak ya. Kemudian jumlah siklus selama 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023 ya. Artinya siklus itu berapa kali, rombongan ya gitu. Misalkan Pak Andi ini pada Januari ya, dia datang ayam sekelompok ya gitu, terus, dipelihara, panen, ya misalkan pada bulan Mei, misalkan panennya April nih. Nah, bulan Mei datang lagi ayam ya, datang lagi ayam. Nah, berarti, oke, ini udah 2 siklus ya, udah 2 siklus. Nah, ternyata yang ini panen juga, panen, panen ya. Misalkan bulan September datang lagi nih ya. Nah ya, ini berarti ada 3 siklus. Tetapi nanti kalau ada yang beririsan itu dianggap satu siklus. Contohnya begini ya, Pak Andi beli ayam 300 bulan Januari. Bulan Januari ya. Ayam-ayam yang Januari ini akan dipanen misalkan bulan April. Oke. Karena kandangnya ada 2 tingkat misalkan ya. Nah, ternyata pada pertengahan Februari ya, pada pertengahan Februari Pak Andi ngisi kandang yang atas juga nih. Misalkan yang pertama beli 300 ekor, yang Februari ini beli 300 ekor. Nah, maka ini disebut ya, ini disebut satu siklus. Oke. Yang beririsan seperti ini disebut satu siklus. Dan jumlah, DOC-nya nanti dihitungnya dijumlahkan ya. Oke, dijumlahkan. Berarti satu siklus ini ada 600 ekor gitu. Nah, ternyata pada periode itu Pak Andi ada 3 siklus. Nah, rata-rata pembelian DOC-nya per siklus ya. Jadi bukan 3 siklus itu dikali 3 gitu ya. Kalau misalkan satu siklus itu 300, ada 3 siklus, berarti bukan kali 3 ya. Bukan kali 3. Tapi total total DOC dibagi jumlah siklus. Misalkan dalam periode, Mei 2023 sampai Mei 2022 sampai April 2023 misalkan ada 1.200 ekor, 1.200 ekor, dan ternyata pada periode itu ada 3 siklus ya. Berarti 1.200 dibagi 3 dan hasilnya adalah 400 ya. Berarti jawabannya adalah 400 ekor gitu. Nah, ini rata-rata per siklus ya, bukan total semuanya enggak, tapi rata-rata per siklus. Ya, gitu. Nah, misalkan di sini Pak Andi rata-rata per siklusnya adalah, 600 ekor misalkan, gitu. Nah, jenis pakan ternaknya karena hampir seluruhnya menggunakan pakan pabrikan berarti kode 3. Nah, untuk tujuan utama pemeliharaannya adalah ini untuk penggemukan ya. Karena si DOC tadi atau si anak ayam tadi dibesarkan dan nanti kalau udah, bebannya udah cukup ya, ini si DOC atau anak ayam dibesarkan jadi ayam dewasa ya. Jadi bobotnya diberatin ya, dan nanti kalau udah dewasa, kalau udah gede, udah berat ya, kalau udah berat nanti dijual ya, nanti dijual gitu.
Nah, berarti kalau seperti itu tujuan utama pemeliharaannya adalah kode 2 ya, yaitu penggemukan. Oke. Kemudian pemanfaatan produksinya adalah kode 1 semuanya dijual. Kemudian jenis produksinya untuk ayam ini adalah 1 ya, ternak hidup atau daging. Kemudian nilai produksi yang dijual pada periode 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023, misalkan 56.700.000 ya. Oke. Nilai produksi ini adalah ya, total produksi yang dihasilkan pada 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023 gitu ya. Nah itu, baik yang dijual ataupun yang dikasih ke orang yang bantuin. Biasanya kalau panen ayam itu kan kalau panen ayam dibantuin, nah biasanya upahnya pakai ayam itu sendiri gitu ya, dikasih 1 atau dikasih, 2 ayam seperti itu ya. Nah sekarang ke kolom berikutnya. Tadi Pak, atau Bu Nina dengan si Yogi ini, dia memelihara hewan tapi bukan atas dasar untuk usaha, tapi untuk hobi saja gitu ya. Nah itu dimasukkannya di L2-nya Bapak Andi ini gitu. Ternak lain misalkan yang satu kucing ya. Untuk kucing sendiri ya memiliki, kode ternak 4412, 4412 ya. Kemudian jumlah ternak per 1 Mei ada satu. Jenis pakannya ya pabrikan semua tuh ya. Tujuan utama pemeliharaannya berarti yang ini kode 6. Nah, jika kode 6 ya, yang ini tidak perlu diisi. Oke, jika kode 6 oke ya. Kemudian yang kedua, si anaknya tadi miara lovebird, burung lovebird. Nah, untuk burung lovebird sendiri kode ternaknya adalah 4498. Oke. Untuk kode ternak, kemudian jumlah ternaknya per 1 Mei ternyata dia punya 5 ya. Jenis pakannya ya pabrikan semua. Tujuan utama pemeliharaannya 6 sehingga, kolom berikutnya tidak perlu diisi. Nah, di sini ada satu lagi nih, ya, nomor atau rincian 622 nilai produksi ikutan dari usaha ternak ini. Nah, dari sapi potong ada nilai ikutan yaitu kotoran, sapi ya. Misalnya suka ada yang beli juga gitu ya. Kemudian ternak domba atau ternak kelinci ya, ini kotorannya juga apa, urinnya itu banyak yang beli juga gitu ya, karena ulin kelinci, biasanya bagus untuk, tanaman ya, terutama tanaman, semusim, tanaman buah ya. Kotoran ayam, ini juga ada yang beli biasanya untuk, yang nanam jagung ya. Jadi ketika ngasek, ngasek itu apa ya, ngasek itu nanam jagung gitu ya. Nah biar si jagungnya nanti nggak diambil tikus atau nggak diambil burung, biasanya ditutupin pakai kotoran ayam ya. Jadi memiliki nilai produksi juga ya untuk kotoran ayam, kotoran kelinci atau urin kelinci juga kotoran sapinya. Nah kita tanyakan, nah kalau misalkan, si Pak Andi ini bingung ya kita, eee, rata-rata aja gitu ya, Pak Andi kira-kira berapa gitu, kira-kirain aja. Nah ternyata pada 1 tahun terakhir atau 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April itu dari penjualan ikutannya Pak Andi ini dapat 3 juta misalkan. Berarti kita tulis 3.000 ya, karena apa, tiga tiga nol 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 tiga selanjutnya itu sudah menjadi satuan ya. Jadi satuannya bukan rupiah tapi ribu rupiah ya. Sehingga kalau 3 juta itu harus ditulisnya 3.000 saja gitu ya. Nah, itu cukup sekian ya untuk pembahasan, blok 6 mengenai peternakan ini ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.